Yo minasan, dalam bahasan video kali ini gue bakal membahas tentang kekuatan asli yang dimiliki oleh Natsuki Subaru pada anime Re:Zero bahkan sampai light novelnya. Selain kemampuan yang kita ketahui adalah return by death atau bisa kembali lagi dari kematian dan bisa hidup lagi ke checkpointnya, masih banyak kekuatan Subaru yang masih belum diungkap pada animenya ataupun light novelnya. Nah, di sini Mimin akan mengungkap apa saja kekuatannya selain return by death. Mari kita bahas di video kali ini tentunya guys. Check it out. Natsuki Subaru merupakan main karakter di anime Re:Zero. Ketika selesai berbelanja, dirinya ini dikirim ke dunia isekai, yang sampai saat ini memang belum jelas siapakah yang mengirim Subaru ke dunia isekai gitu guys. Dirinya ini secara resmi menjadi kesatria untuk Emilia, yang juga menjadi penerus calon ratu selanjutnya. Subaru ini memiliki rambut hitam yang pendek dan matanya ini berwarna coklat. Penampilannya sebagai karakter utama bisa dibilang biasa saja dan gak hebat juga seperti di anime lain kayak Tate no Yusa ataupun di anime Arifureta Shokugyo. Bahkan dirinya ini selalu mengenakan pakaian olahraga sampai saat ini, dan memang itulah yang menjadi ciri khasnya dalam berpakaian. Subaru terkadang tidak membaca situasi terlebih dahulu, dan memang harus mati dulu beberapa kali. Baru itu membuatnya tersadar dan baru berpikir juga gitu guys. Subaru bahkan rela mati untuk beberapa kali dalam menyelamatkan orang yang dia sayangi seperti Emilia, bahkan Rem. Bisa dibilang route yang diambil oleh Subaru ini memang tidak bisa ditebak. Dan itulah yang membuat anime Re:Zero ini semakin menarik dan sulit sekali ditebak bahkan di akhir season pertamanya kemarin. Memang masih banyak misteri juga yang belum terungkap pada anime Re:Zero ini gitu guys. Padahal kalau kita memikirkan opsi yang dipilih, Subaru ini masih mungkin untuk mengambil jalan termudah seperti menjadi kesatria dan hidup layaknya orang biasa. Hanya saja dia ini tidak bisa meninggalkan Emilia, bahkan Rem yang memang sudah terlalu baik kepadanya. Dan maka dari itulah Subaru ini ingin menyelamatkan mereka semua. Sedikit egois, mengingat dia ini tidak pernah mengambil rute termudah dalam jalan ceritanya. Tapi itulah Subaru yang memang memiliki tekad luar biasa dan patut sekali untuk diacungi jempol. Di awal episode, diperlihatkan ketika Subaru ini sedang berbelanja di sebuah minimarket. Setelah selesai berbelanja, dirinya ini tiba-tiba ada di dunia isekai tanpa proses pemanggilan ataupun yang disengaja gitu guys. Subaru adalah anak satu-satunya yang dilahirkan dari kedua orang tua yang memang biasa-biasa aja. Tetapi dirinya ini menghormati ayahnya yang memang berbakat dalam hal apapun. Itu membuat Subaru ini ingin menjadi seperti ayahnya, yang memang bisa diandalkan dan dapat memenuhi harapan orang-orang di sekitarnya. Di masa sekolahnya, Subaru adalah seseorang yang bisa diandalkan dan menjadi lebih pintar ataupun lebih baik dari semua orang dalam hal apapun. Namun semua itu berubah ketika ada orang-orang yang memang perlahan lebih baik dari dirinya, dan semua orang perlahan meninggalkan Subaru. Subaru ini tidak mau menerima hal itu dan memang menjadi orang yang naif dan rela membohongi dirinya sendiri untuk menolong orang lain, padahal dirinya ini memang kesusahan dan kesulitan. Sebenarnya Subaru ini mempunyai hati yang baik, hanya saja ketika dia berhasil menyelamatkan Emilia ataupun Rem, dia ini seperti orang yang paling berjasa dan paling hebat. Sok-sokan hebat gitu ya, ngakunya kesatria, padahal bukan, aduh. Kemudian Subaru selalu memaksa kepada Emilia untuk ikut dalam hal apapun seperti rapat calon ratu kerajaan ataupun hal lainnya. Ya Mimin paham ya kalau dia ini ingin menyelamatkan Emilia, tapi kan lo juga harus paham kalau Subaru ini memang gak punya kemampuan bertarung dan ataupun gak punya kayak sihir gitu. Ya ada sih sihir, tapi kan samak doang kayak bom asap gitu ya, bukan sihir yang mampu mengalahkan suatu monster. Mungkin kalau nggak ada kemampuan kembali hidup dari kematian atau disebut juga return by death, Subaru ini semakin gak guna dan memang bisa dibilang beban juga gitu guys.
Sekarang mari kita bahas kemampuan dan kekuatan asli yang memang dimiliki oleh Natsuki Subaru sampai saat ini di anime Re:Zero Kara Hajimeru Isekai gitu guys. Ya sambil nunggu-nunggu season keduanya juga tayang gitu ya. Pertama, Return by Death atau Shinimodori, mengembalikan Subaru ke titik save point atau bisa dibilang juga checkpointnya. Ternyata kemampuan ini diberikan oleh Satella atau 7 dosa besar kepada Subaru supaya dia ini bisa menyelamatkan orang yang dia sayangi. Sayangnya Subaru ini masih belum tahu siapa sebenarnya Satella ataupun yang memberikan kemampuan ini kepadanya. Dan di sini masih belum jelas titik terang tentang checkpointnya memang sampai di mana dan di mana Subaru akan dibangkitkan kembali ketika dia sudah mati gitu guys. Ada 3 hukuman atau 3 penalties apabila dia mengungkapkan kemampuannya kepada orang lain. Yang pertama, Subaru akan dibungkam secara paksa oleh tangan penyihir dan dalam beberapa kasus dia ini bakalan mati sendiri. Kedua, siapapun yang diberitahu oleh Subaru tentang Return by Death maka bakalan mati pada saat itu juga. Ketiga, jika dia berbicara mengenai kemampuannya tentang Return by Death di alam luas kayak di hutan ataupun di kota, maka akan menarik monster-monster buas untuk langsung memburunya pada saat itu juga. Kedua, kekuatan dosa kemalasan. Subaru memperoleh kemampuan ini setelah mengalahkan Betelgeuse Romaniconte. Subaru dapat mengeluarkan gelombang hitam yang memang dapat merusak pikiran. Mereka yang terkena jurus ini akan berhalusinasi dan bisa menjadi gile. Wow, ngeri juga ya kemampuannya. Ketiga, tangan goib. Subaru bisa menciptakan kekuatan tangan tak terlihat sesuai dengan keinginannya. Kemampuan ini akan sangat berbahaya jika dilakukan berkali-kali, bahkan dapat membuat jantung si pengguna ini berhenti seketika. Nomor 5 atau terakhir, Lionheart. Subaru bisa menyatukan hatinya dengan anggota kerajaan, atau bisa dibilang lebih simpelnya ini dia ini bisa menikah dengan perempuan yang ingin dia nikahi. Efek sampingnya, si pengguna ini akan merasa terbebani dengan yang sudah dia lakukan. Sebenarnya memang hanya itu saja yang masih diketahui sampai saat ini. Memang masih belum diketahui lagi tentang beberapa efek sampingnya. Mimin masih terheran-heran dengan kemampuan utamanya yaitu Return by Death. Subaru ini memang bisa mengubah masa depan seseorang, hanya saja kekuatannya ini sampai saat ini masih menjadi misteri. Kenapa dia bisa ke isekai dan kenapa Subaru ini mempunyai kekuatan tersebut? Well, anime Re:Zero adalah salah satu anime terbaik bergenre fantasi yang memang pernah Mimin tonton juga. Karena MC-nya dan dunia yang ada memang sangatlah unik dan menarik. Ya, sampai jumpa lagi di pembahasan video Re:Zero Kara Hajimeru Isekai Seikatsu di season keduanya gitu guys. Mimin akan bahas per episode ya kalau kalian mau nonton. Kalau kalian gak nonton ya mungkin pindah ke Sword Art Online Elite Season tentunya. Sekian bahasan video kali ini tentang kekuatan asli yang dimiliki oleh Natsuki Subaru pada anime Re:Zero ataupun light novelnya. Kalau kalian ada masukan ataupun saran tentang video ini, ataupun ada kekurangan dalam video Mimin tentang kekuatan asli atau ya yang bisa dibilang kelewat juga, silahkan kalian tulis juga di kolom komentar guys. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe dan di-share ke teman-teman kalian dan seluruh media sosial kalian supaya channel ini makin berkembang lagi dan tentunya lebih dikenal banyak orang karena anime bukan kartun. Goodbye guys.